Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai seleksi karyawan pada materi psikologi. Jadi 3 materi terakhir kita ini ya itu adalah materi yang sebenarnya akan kalian pelajari lagi nanti di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini saya hanya menjelaskan tentang sedikit apa sih itu gambaran mengenai seleksi karyawan seperti itu ya. Jadi tujuan kali ini adalah Anda bisa memahami bagaimana mengadakan perencanaan SDM, lalu memahami metode rekrutmen, lalu memahami studi validasi, lalu seleksi yang legal itu seperti apa gitu ya. Jadi dalam tahapan seleksi ya, kalau Anda mau bekerja itu kan ada proses namanya seleksi ya. Jadi seleksi itu sebenarnya proses sebelum seleksi ini masih panjang. Jadi ada yang namanya planning, ya, job analysis. Itu sebenarnya dilakukan dulu nih sama perusahaan nih sebelum ada seleksi. Nah, dari proses itu menghasilkan suatu perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya ini baru kita akan lakukan namanya seleksi gitu ya. Seleksi. Jadi beda ya antara seleksi, rekrutmen itu beda. Kalau seleksi itu berarti masih prosesnya. Kalau rekrutmen berarti ya merekrut orangnya masuk ke posisi tersebut gitu ya. Udah dapet nih orangnya. Kalau setelah ada planning kita lakukan seleksi, lalu kita mendapatkan pelamar ya. Setelah ada pelamar baru kita namanya menyeleksi ya, memutuskan siapa yang dipilih gitu ya. Jadi itu lalu mempekerjakan. Jadi mendapatkan orang yang tepat itu namanya rekrutmen. Kalau menyeleksi siapa, berarti namanya seleksi ya. Oke, jadi untuk perencanaan SDM sendiri sebenarnya nanti kita akan belajar 2 bab sendiri di MSDM ya. Tapi secara gambarannya itu apa sih perencanaan SDM? Sebenarnya hanya memutuskan berapa demand tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, berapa jumlahnya, jenis pekerjaannya apa ya. Lalu spesifikasi orangnya seperti apa. Itu namanya untuk demand. Sedangkan untuk supply adalah orang-orang yang ingin dipekerjakannya seperti apa. Kita lihat kira-kira karyawan ini dapatnya dari mana, sumbernya mau dari mana gitu ya. Apakah saya bisa dapatkan dari dalam perusahaan ataukah saya bisa dapatkan dari luar perusahaan. Dan terus juga memperhatikan juga training yang dibutuhkan dalam perusahaan seperti apa gitu ya. Ada enggak orang yang tepat di perusahaan gitu ya untuk mengisi posisi tersebut. Kalau tidak ada, ya berarti kita harus cari dari pasar tenaga kerja. Jadi ada satu pasar yang isinya adalah orang itu adalah pasar tenaga kerja. Kalau kalian mungkin pernah dengar banyak banget kan ya yang perusahaan yang dia fokusnya adalah mencari orang-orang yang nanti siap dipekerjakan di suatu perusahaan gitu ya. Nah, untuk rekrutmen itu seleksi sebenarnya ini ya. Jadi ada 5 cara untuk proses seleksinya itu. Proses rekrutmen ya, bukan rekrutmen ya, tapi adalah sebelum ke rekrutmen itu namanya seleksi. Itu ada 5 cara ya. Itu ada bisa melalui iklan, referensi karyawan, agen tenaga kerja, dari kampus, walk-in interview. Jadi kalau iklan itu ya kalian bisa cari misalkan kayak di iklan di Instagram, di Jobstreet, di Jobdesk gitu ya. Lalu referensi karyawan, bisa kita dapat referensi dari beberapa karyawan. Oh, ada orang ini nih yang tempat ataupun Anda sudah bekerja di perusahaan tersebut, lalu Anda mencalonkan ada teman Anda gitu yang membutuhkan gitu ya, itu juga bisa. Atau agen tenaga kerja, misalnya kita dari pihak ketiga ya. Kalau di ITERA itu pihak ketiga itu yang supply untuk OB dan karyawan satpam. Nah, itu kita pakai pihak ketiga. Atau rekrutmen di kampus ya, sudah dengan perjanjian dengan kampus, atau walk-in interview. Jadi ya interview langsung di tempat gitu ya. Pas mereka mengadakan wawancara, kita langsung interview di situ. Mereka mulai dari seminar, lalu setelah itu kita adakan rekrutmen. Nah, pemilihan tenaga kerja ini cara dan daerahnya tergantung dari KSAO pekerjaan. Jadi sebenarnya prosesnya seperti apa itu kita lihat dulu ya, dari knowledge-nya, pemahaman orangnya seperti apa, skill yang perlu dibutuhkan, ability, kemampuan, lalu karakteristiknya gitu ya. Jadi pekerjaan kita misalnya memang karakteristiknya adalah sangat praktikal nih, misalnya saya butuh mekanik, maka
otomatis saya harus cari pelamar yang gimana, yang dia langsung siap untuk dipekerjakan kan. Berarti cara menseleksinya adalah mungkin saya akan berikan dia langsung misalkan mesinnya, alatnya, bisa ngelas nggak, misalnya kalau tukang ngelas ya, oke saya kasih alatnya berupa tesnya untuk ngelas. Nah, proses seleksi ini juga memperhatikan banyaknya pelamar. Kenapa? Karena semakin banyak pelamar, maka pilihan kita ini akan semakin banyak juga. Jadi peluang kita untuk mendapatkan orang yang bagus itu akan semakin banyak. Makanya dilihat juga banyaknya pelamar gitu ya. Seperti apa prosesnya, apakah dengan rekrutmen di kampus itu lebih baik daripada rekrutmen melalui online misalnya, pendaftaran online gitu ya. Dari segi finansial juga diukur di situ. Lalu proses melakukan seleksi ini harus baik dan legal, ya, tidak mempertimbangkan sara, gender, cacat. Jadi kalau seleksi itu tidak boleh misalnya posisi X misalkan harus orang yang dari Jawa misalnya, atau orang yang kulit putih misalkan, oleh posisi X orang yang mungkin selain suku Jawa, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh membawa suku, agama, ras, itu tidak boleh. Terus misalkan agamanya kayak saya Islam, saya pengennya orang Islam semua, itu juga tidak boleh ya. Atau ada yang Kristen, dia pengen Kristen semua, itu juga tidak boleh. Gender, jadi di undang-undang kita tuh sudah ada bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam karir ya. Gitu ya. Lalu cacat ini juga tidak boleh. Misalnya kita memang kalau di Indonesia masih belum cukup baik penerapannya, tapi kalau memang kita tidak perlu menuliskan tidak boleh ada disabilitas ya, tapi memang ini sebagai informasi internal saja gitu ya. Toh juga pasti orang disabilitas juga pasti mereka akan memahami bahwa mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Misalkan mohon maaf kalau orang yang tidak bisa jalan, ya mereka mungkin tidak akan memilih pekerjaan yang membutuhkan mobilisasi seperti itu. Nah, alat seleksi yang dibutuhkan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kesuksesan pekerjaan tersebut ya, dan perlu dilakukan studi validitas. Langkahnya misalnya bisa membuat analisis pekerjaannya seperti apa. Jadi pekerjaan ini misalkan butuh waktu berdiri lama misalnya, atau pekerjaan yang diam di tempat tetapi butuh pengetahuan komputer, itu perlu dijabarkan sebelum Anda melakukan seleksi karyawan. Jadi ketika Anda upload pengumuman tentang seleksi karyawan, itu sudah ada job deskripsinya apa ya. Lalu kriteria, tetapkan kriterianya. Kriteria itu juga penting ya. Lulusannya itu mau seperti apa. Jadi yang dinyatakan lulus itu untuk tim seleksi Anda itu adalah kriterianya apa. Misalkan dia secara tes papernya mendapatkan nilai skor sekian. Lalu untuk tes psikologinya harus seperti apa ya. Psikologi itu kan banyak sekali kan. Misalnya karakternya harus karakter ENJP misalnya. Ada banyak tes psikologi ya. Karakternya harus karakter yang mengarah mana, ke marketing kah, karakter yang mengarah ke voting kah gitu ya. Lalu pilih prediktornya apa, variabel yang memprediksinya itu apa ya. Variabelnya apa, misalnya gini, kalau orang ini adalah orang yang harus katanya lulus kualifikasi untuk uji komputer, berarti apa prediktornya, apakah dia bisa menyelesaikan misalnya kasus yang berhubungan dengan perhitungan Excel ya. Atau misalnya kalau di dalam nurse atau profesi perawat, dia bisa mempraktekkan minimal adalah cara menyuntik misalnya ya. Itu kita gunakan variabel-variabel untuk mendukung keputusan kita ya. Jadi kriterianya lulusannya apa, lulus tidaknya itu seperti apa, lalu pertanyaannya itu apa sih yang dibutuhkan di situ ya. Lalu validasi itu harus ada, lalu cross validate. Nah, ini sebenarnya nanti pelajari lebih lanjut di kuliah MSDM ya. Nah, studi validasi sebenarnya studi yang penting ya untuk dilakukan. Jadi membuat analisis pekerjaan, tetapkan kriterianya seperti apa, lalu pemilihan prediktor ya. Lalu kita validasi apakah ini tervalidasi benar, lalu cross validate. Kita balik lagi ya, antara kita balik lagi. Kalau A menjadi Y,
Y ke A benar atau enggak, Y jadi A, apakah akan menjadi A gitu ya, jadi benar atau enggak, jangan-jangan ada yang salah nih di kedua variabel ini gitu ya. Yang pertama adalah informasi tugas dalam pekerjaan itu penting dijabarkan di dalam proses seleksi. Lalu pilih kriteria sukses informasi pekerjaan. Jadi kriteria kita sukses enggaknya itu seperti apa ya. Jadi orang dikatakan bisa masuk pekerjaan ini seperti apa ya, misalnya kalau di pekerjaan mekanikal misalkan dia harus punya sertifikat mengenai bahan material ya, material untuk teknik ya. Terus yang kedua adalah dia mampu untuk memilih atau membedakan material ya untuk berbagai jenis pembuatan peralatan mesin misalnya. Itu kita harus pilih ya, dengan kriterianya misalkan dia harus lulus apa ya. Lalu pilih prediktornya berupa assessment center. Jadi prediktornya apa di situ ya, bisa assessment center atau mau caranya dengan wawancara atau dengan psikotes atau cukup CV aja atau sampel kerja. Misalnya saya coba deh kamu kerja ini deh, bisa enggak kalau ya. Lalu berikutnya adalah langkah 4, yaitu ukur terhadap beberapa sampel. Jadi ada dua cara, ada yang namanya congruent validation design, ada yang predictive validation design. Jadi beberapa sampel kita ambil ya, kita ukur. Lalu uji terhadap sampel lain itu juga bisa. Nah, tipe validasi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah congruent validation design. Ini artinya adalah kriteria yang sudah kita tetapkan dengan prediktor kita itu diukur secara bersamaan. Misalnya gini, kita mau menyeleksi perawat begitu ya. Di sini kita adakan paper test ya. Paper test ini kita tetap terima ya, mau berapapun ininya kita terima ya. Mau biasanya paper test itu kan bagus ya, secara teori dia bagus. Tapi kita juga tes juga practical test. Nah, ini nanti kita lihat nih hubungannya dari paper test sama practical test ini, apakah dia sama baiknya dengan hasil paper test misalnya ya. Jadi kalau memang secara praktikalnya dia jelek tapi papernya bagus, berarti kita masih pertimbangkan ini belum dikatakan misalkan valid begitu ya. Untuk yang predictive validation design ini, yaitu prediktornya itu diukur sebelum kriteria. Jadi memang kita sudah punya dulu prediktornya. Misalnya si karyawan ini itu sudah harus melewati seleksi A, B, C. Caranya adalah dengan melakukan dia misalnya registrasi, lulus tes fisik, lulus tes paper test, lulus misalnya wawancara, lulus misalkan tes IQ dan seterusnya. Kita udah terpilih, tapi kita memang belum mengukur kriterianya gitu ya. Jadi nanti kita lihat dari sekumpulan yang kita tes ini, misalkan ini nanti dia kita lihat seberapa range-nya gitu. Jadi kita pilih itu misalkan dari 1000 karena yang lolos itu adalah harus dari berbagai berapa dari berbagai daerah misalnya, atau kita kelompok-kelompokkan. Jadi yang lulus tes yang kelompok A klaster A itu adalah di range nilai sekian, klaster B sekian gitu ya. Jadi memang kita sudah punya dulu tahapannya, sudah punya. Tadi ingat kriteria itu bisa assessment centernya, wawancara, psikotes itu sudah punya. Nah, kriterianya yang mungkin belum kita terapkan, jadi lolosnya itu berapanya kita nggak tahu misalkan ya. Kayak misalkan pernah saya dapat itu kayak misalkan tinggi badan gitu ya, untuk paskibraka itu ternyata tidak melulu harus 170 misalkan ya, tetapi ternyata di range itu kita dapatnya hanya dari 160 sampai 165 misalkan. Jadi karena adanya adalah segitu ya, berarti kita gunakan nilai kriteria itu untuk sebagai faktor kriteria kelulusan dari orang yang akan menjadi paskibraka, misalkan seperti itu. Beda dengan kongruen tadi ya, kongruen tadi itu memang kita tetapkan bersama-sama, jadi kriterianya dan kriterianya itu diukur bersamaan gitu. Nah, ini sudah punya kriteria terlebih dahulu sebelum ada. Nah, studi validitas ini dapat digenerasi dari job to job, dari situ organisasi. Jadi misalkan saya dari pekerjaan ya, apakah pekerjaan A dan pekerjaan B dia bisa misalnya ya,
atau pekerjaan yang hari ini dan hari kemarin dia juga bekerjanya bagus ya. Lalu juga bisa dari organisasi ke organisasi, misalnya saya akan coba cek ya di tempat dia seperti apa sebelumnya gitu ya. Apakah dia benar orang yang pinter misalnya di bagian quality gitu ya, di tempat sebelumnya seperti apa. Itu juga ya cukup melelahkan pekerjaan. Kalau dari sini cukup melelahkan ya. Tapi memang ini diperlukan oleh perusahaan jika dia ingin membutuhkan pekerja yang baik gitu ya. Nah, seringnya perusahaan tuh nggak melakukan validasi ini. Kenapa? Karena memang waktunya butuh waktu, lalu biayanya juga tinggi gitu. Yang penggunaan informasi prediktor untuk menyeleksi ini dapat menggunakan beberapa. Yang pertama adalah multiple headless. Jadi multiple headless itu adalah orang lulus ya yang melewati syarat-syarat KSA tadi. K itu knowledge, S-nya itu adalah apa tadi? Ini ya. Jadi baca lagi, knowledge, skill, ability, other characteristic. Jadi yang lulus tuh ya yang seperti itu. Atau regression approach itu adalah melakukan maksimasi dari prediktor yang diukur dengan regresi. Misalnya nih ya, tes skor yang waktu hari Senin itu apakah sama dengan tes skor hari kedua itu seperti apa hubungannya, apakah dia saling menguatkan atau tidak, misalnya residualnya atau errornya sangat tinggi ya, itu bisa diprediksi. Terus yang berikutnya adalah meyakinkan orang telah dipilih. Nah, ini bisa membuat satu gaji ini juga perbandingan dengan perusahaan, negosiasi, lalu informasi tentang cakupan pekerjaan.